Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur tentu saja mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka untuk sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan KKN di tahun 2022. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, para wakil rektor, para dekan, para kepala biro, juga yang kita hormati Ketua LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung, para kapus, seluruh staf LP2M, panitia pelaksana KKN tahun 2022, para DPL, koordinator DPL, para KKP, dan para peserta semuanya. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan berkenaan dengan administrasi ataupun tata administrasi yang perlu dilakukan demi lancarnya pelaksanaan KKN di tahun 2022. Perlu kita maklumi bahwa pada tahun 2022 ini pelaksanaan KKN agak berbeda dengan tahun sebelumnya ataupun 2 tahun sebelumnya. Kalau 2 tahun sebelumnya pelaksanaan KKN dilaksanakan secara daring, maka di tahun 2022 ini maka pelaksanaan KKN Sisdamas akan dilaksanakan secara offline, yang tentu mungkin nanti terjadi hybrid ketika misalkan pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan KKN itu sendiri. Tetapi bahwa pelaksanaan KKN yang bersifat offline maupun yang bersifat dari rumah ataupun online, maka itu tidak akan bisa terlepas dari apa yang disebut dengan sistem administrasi. Apa itu yang dimaksud dengan sistem administrasi? Sistem administrasi ini adalah bagian tata kelola yang menunjang pada persoalan pelaksanaan KKN itu sendiri. Tata kelola yang dimaksud, khusus yang lebih berkenaan administrasi ini adalah tata kelola yang bersifat administratif surat menyurat. Mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan, maka kesemuanya itu tidak akan bisa terlepas dari apa yang disebut dengan sistem administrasi pelaksanaan KKN itu sendiri. Ada beberapa poin yang berkenaan dengan sistem administrasi pelaksanaan KKN ini, ada yang berkaitan dengan peserta, ada yang berkaitan dengan DPL, ada yang berkaitan dengan panitia, ada juga yang berkaitan dengan masyarakat pimpinan pemerintah yang ada di lapangan tempat KKN itu sendiri. Berkenaan dengan peserta, maka salah satu di antaranya administrasi yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kita menyiapkan surat menyurat berkenaan dengan informasi dan kemudian pelaksanaan mulai dari pendaftaran hingga pelaporan. Itu saya pikir menjadi sebagai sebuah kata kunci, sebab ketika misalkan informasi itu tidak nyampe secara formal, maka tentu saja peserta KKN ataupun DPL ataupun panitia, siapapun yang kemudian terkait dengan KKN tersebut, maka itu akan terputus berkenaan dengan informasinya itu sendiri. Karena itu berkait dengan persiapan, maka bagaimana surat menyurat yang berkait dengan persiapan itu, seperti misalkan informasi berkenaan pelaksanaan pendaftaran, berkenaan misalkan pelaksanaan sosialisasi, berkenaan pelaksanaan KKN-nya, ataupun misalkan pelaporan, ini menjadi sangat penting. Yang kedua, berkenaan dengan
DPL ataupun panitia. DPL ataupun panitia pun maka tidak akan bisa terlepas dari surat menyurat. Surat menyurat tersebut ada surat menyurat yang kemudian mengawali dan kemudian ada juga mengantarkan pada pelaksanaan dan bahkan juga mengantarkan pada pelaporan. Surat menyurat yang berkenaan dengan mengawali itu adalah bagian untuk yang berkenaan dengan informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada para DPL sebelum pelaksanaan bimbingan mereka lakukan, sehingga mereka update berkenaan dengan informasi tersebut yang didasarkan pada surat resmi yang disampaikan oleh panitia ataupun LP2M selaku penanggung jawab ataupun pelaksana dari KKN itu sendiri. Yang kedua berkait dengan pelaksanaannya, maka mereka pun dibekali dengan surat tugas untuk melaksanakan bimbingan. Selama mereka melaksanakan bimbingan, maka diberikan surat tugas. Dan surat tugas ini tentu saja nanti dilengkapi dengan SPPD, dan SPPD ini kemudian nanti perlu ditandatangani oleh pejabat setempat tempat KKN itu dilaksanakan, sehingga mereka mendapatkan bukti nyata real bahwa dia telah melaksanakan bimbingan berdasarkan tanda surat yang telah ditandatangan dan distempel oleh pemerintah setempat. Tidak hanya itu, tentu saja berkait dengan surat tugas dan SPPD tersebut, maka perlu dilengkapi dengan dokumentasi gambar ataupun foto. Foto tersebut misalkan dipoto bersama dengan peserta KKN ataupun juga dibarengi dengan pimpinan pemerintah setempat ataupun masyarakat setempat yang ada di tempat KKN itu sendiri. Selepas itu mereka juga dituntut untuk melakukan pelaporan secara tertulis berkenaan pelaksanaan bimbingan itu sendiri. Sehingga di situ ada yang disebut dengan notifikasi perjalanan dinas. Dia harus mengisi bagaimana perjalanan dinas dia lakukan berkenaan dengan bimbingan itu diisi oleh dia dan kemudian dikembangkan secara rinci. Lantas itu dijadikan sebagai sebuah dokumentasi dalam kerangka untuk kelengkapan kelengkapan administrasi bagi dosen pembimbing lapangan itu sendiri. Tentu tidak hanya itu juga, bahwa dalam melengkapi administrasi berkenaan dengan SPPD tadi, maka para pembimbing ataupun misalkan para DPL itu perlu juga menyiapkan bukti-bukti penggunaan keuangan selama perjalanan tersebut. Misalkan dia menggunakan mobil sendiri, maka harus menggunakan struk bensin kalau ada. Kalau misalkan dia melalui tol, maka harus ada invoice tol. Demikian pun misalkan kalau dia menginap, maka harus ada bill hotel dan lain sebagainya. Itu semua menjadikan sebagai sebuah kelengkapan administrasi bagi pelaporan pembimbing lapangan ataupun DPL berkenaan dengan surat tugas yang diberikan kepada beliau-beliau. Kemudian juga berkenaan dengan masyarakat ataupun pemerintah setempat. Berkenaan dengan masyarakat ataupun pemerintah setempat, maka pelaksanaan KKN harus diawali dengan pemberitahuan bahwa kita akan melaksanakan KKN. Bahkan tidak hanya itu, kita juga meminta izin, sehingga mereka mengeluarkan surat izin yang diberikan oleh desa-desa tersebut. Kemudian surat izin tersebut disampaikan kepada Kesbangpol di kabupaten masing-masing, dan kemudian dari Kesbangpol di kabupaten masing-masing maka disampaikan kepada Kesbangpol Jawa Barat. Itu adalah sebagai bagian dari administrasi perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN, baik secara offline yang hari ini kita akan coba lakukan, maupun juga secara online yang 2 tahun yang lalu dilakukan. Tentu berkenaan itu semua
pada akhirnya nanti akan ditutup dengan pasca KKN yang kemudian di situ dilaksanakan dengan pelaporan. Pelaporan pun itu adalah bagian dari rangkaian kegiatan pelaksanaan KKN yang perlu dilaksanakan baik itu oleh peserta KKN maupun di situ juga oleh para pembimbing DPL ataupun para DPL. Termasuk juga di dalamnya ada panitia ataupun misalkan para pimpinan yang kemudian mendapatkan tugas dalam kerangka untuk memonitor. Apa yang dilakukan pada pelaporan itu bagi peserta berkenaan dengan administrasi, maka pelaporan yang perlu dilakukan berkenaan dengan administrasi, maka yang paling penting adalah bagaimana sistem pelaporan itu teradministrasikan secara sistematis. Misalkan peserta membuat pelaporan narasi secara tertulis, kemudian di situ mereka menyampaikan pelaporan itu kepada DPL dan DPL menyampaikan kepada panitia di LP2M, maka bukti-bukti penyerahannya itu harus ada. Itulah yang kemudian menjadi sebagai salah satu bagian kepentingan dari sistem administrasi pada pelaporan khususnya berkenaan dengan peserta KKN. Tidak hanya itu, ketika misalkan tuntutannya juga salah satunya misalkan perlu adanya membuat YouTube ataupun misalkan website dan lain sebagainya, maka itu juga harus teradministrasikan secara bagus, secara nyata, sehingga bukti-bukti administrasi itu menjadi sebagai bukti real bahwa kita melaksanakan pelaporan KKN melalui administrasi secara sistematis. Bagaimana misalkan sistem administrasi yang perlu dilakukan berkenaan dengan para DPL, khususnya misalkan pada pelaporan ini, maka pelaporan itu juga perlu ada pemantauan ataupun perlu ada bimbingan yang perlu dilakukan oleh para pembimbing ataupun para DPL. Terhadap siapa? Tentu saja kepada para anggota kelompok ataupun pada para KKP. Apa yang perlu dilakukan secara administrasi? Bagaimana para DPL mampu mengidentifikasi secara tertulis ataupun juga mencatat secara tertulis bukti-bukti yang dia lakukan berkenaan dengan pemantauan ataupun pembimbingan selama pelaksanaan pelaporan itu sendiri. Tentu di situ ada proses pembuatan pelaporan hingga misalkan penyampaian pelaporan itu sendiri. Mulai dari penyusunan proses pembuatan laporan hingga penyampaian pelaporan, maka itu diperlukan adanya bukti pemantauan yang dilakukan ataupun bukti pembimbingan yang dilakukan oleh para DPL. Tidak hanya itu, bahwa outcome dari KKN tahun 2020 salah satunya misalkan adanya haki. Yang haki pun itu adalah menjadi bagian yang perlu dilaporkan dan kemudian tidak terlepas dari pemantauan ataupun bimbingan dari para DPL. Sehingga ketika misalkan nanti para peserta untuk menyelesaikan haki tersebut dari pelaporan KKN dan mengalami kesulitan, maka itu tentu saja DPL yang kemudian menjadi sebagai sebuah tanggung jawab. Sehingga apa yang perlu dijadikan bukti berkenaan dengan administrasi pada pemantauan penyelesaian haki tersebut, maka tentu para DPL ataupun juga misalkan para KKP ataupun misalkan para peserta KKN mampu menyodorkan ataupun memberikan bukti tertulis berkenaan dengan proses penyusunan haki ataupun proses pengajuan haki, dan kemudian DPL juga menyampaikan secara tertulis berkenaan dengan proses pemantauan ataupun pendampingan ataupun pembimbingan berkenaan penyelesaian haki yang dilakukan oleh para KKP ataupun para anggota peserta KKN. Tampaknya itu yang perlu saya sampaikan dan kemudian bisa saya improve. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan yang baiknya itulah yang datang dari saya, yang datang dari Allah. Mohon maaf, sementara yang salahnya tentu saja dari saya sendiri.
Mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya, dan kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari pimpinan, kemudian juga para panitia, hingga kepada para peserta yang menyupport akan pelaksanaan ataupun akan terlaksanaannya KKN tahun 2022 ini, yang insya Allah akan dilaksanakan secara offline. Mudah-mudahan pelaksanaan KKN di 2022 ini mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelancaran dan kemudahan ini diperolehnya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.